铁九凤关剩下派了数百名天神下界去寻找。每到夜晚，他都会散发，试着把凤鸣宝琴。是我前不久得来的幻灵。这可是神界难得一见的。好，好，名额非秦羽莫属。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 18. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Setelah gagal mendapatkan cermin hantu, Xin Yu pun memutuskan untuk kembali pulang. Di sana dia kembali bertemu dengan Duanmu yang telah berhasil menjadi seorang Raja Dewa. Sudah 600 triliunan tahun Duanmu Yu mengalami kemacetan dalam kultivasinya. Untung saja alam hantu sudah banyak membantunya, karena jika tidak, dirinya pasti akan tetap di ranah dewa kuno. Di alam hantu, Duanmu Yu mengalami dua kehidupan yang berbeda, yakni kekasihnya tidak lagi meninggalkan dirinya. Namun Xiao Shu tiba-tiba saja memilih untuk pergi karena sikap Duanmu Yu yang begitu sensitif. Pada akhirnya Duanmu Yu mulai sadar kalau dirinya harus melupakan orang yang tidak mencintainya. Dan begitulah hatinya dapat lega. Xin Yu merasa tidak begitu setuju dengan pendapatnya, karena baginya alasan kekuatan Duanmu Yu berkembang adalah berkat usahanya. Selama Duanmu Yu berjuang keras, maka dia pasti dapat mempertahankan hal yang dia cintai. Duanmu Yu senang karena Xin Yu bisa memahaminya. Jadi dia pun memutuskan untuk memberikan cermin hantu kepadanya, sebab dia itu akan keluar dari kompetisi ini. Baginya Xin Yu satah layak mendapatkan harta itu. Selain itu hanya Xin Yu lah yang mencintai Jiang Li dengan tulus. Xin Yu tentu saja senang. Ia berjanji jika Duanmu Yu membutuhkan bantuan, dia siap membantunya. Duanmu Yu merasa beruntung dapat mengenal orang sebaik Xin Yu. Ia berharap kalau lamaran ini bisa Xin Yu selesaikan dengan sempurna. Xin berpindah kepada Zhou Xian, di mana ayahnya sudah mengetahui tentang cermin hantu yang diberikan kepada Xin Yu. Jadi kompetisi kedua ini kemungkinan akan menjadi miliknya. Zhou Xian meminta ayahnya untuk membantu dia memenangkan kompetisi kedua. Mereka sudah melakukan pencarian terhadap bahan-bahan berkualitas tinggi untuk menciptakan sesuatu. Setidaknya harta ini akan selesai dalam waktu 10 tahun. Ayahnya meminta Zhou Xian untuk fokus dalam pembuatan 9 mahkota poni, sedangkan sisanya akan dia urus. Berhubung Duanmu Yu sudah keluar, jadi Zhou Xian ini mulai percaya diri dapat menikahi Jiang Li, sebab lawannya hanyalah Xin Yu saja.派了数百名天神下界去寻找财。 Kembali ke sisi Xin Yu yang tengah melakukan sesuatu. Sebagai seorang master permunian, Xin Yu kemungkinan besar akan menciptakan hal yang sangat besar. Ini dibuktikan dengan betapa rumitnya proses yang dia lakukan. Selain itu, Xin Yu juga meminta bantuan Hao Fei dan He Yu, karena bagaimanapun proses ini membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup banyak. Perlahan-lahan namun pasti, kita pun diperlihatkan dengan apa yang Xin Yu ciptakan, yang mana ternyata inilah tempat yang begitu besar dan juga megah. Istana ini akan menjadi tempat tinggal ia dengan Jiang Li. Berhubung mereka berdua dipertemukan di Jisuan, jadi Xin Yu memutuskan untuk memberi nama tempat ini sebagai rumah Jisuan. Xin Yu berterima kasih banyak kepada kedua saudaranya yang telah membantu dirinya. Ia juga telah menyiapkan hadiah untuk mereka berdua. Perjalanan pun telah mereka lakukan untuk mengambil hadiah tersebut. Yang mana Xin Yu telah memurnikan dua senjata ini kepada mereka. Dia sendiri yang menciptakan senjata ini yang mampu menyerap Suan Huang Qi. Jika penyerapan sudah selesai, maka kedua senjata ini akan menjadi yang terbaik di Hongmen Lingbao. Hao Fei dan He Yu segera mencoba senjata baru mereka. Terlihat jelas kalau Hao Fei ini begitu menyukai senjata tersebut. Tanpa basa-basi, dia langsung saja mengajak He Yu untuk bertarung dengannya. Sedangkan He Yu sendiri menganggap kalau senjata ini sangatlah cocok untuk dia gunakan. Ia begitu leluasa menyalurkan kekuatannya pada tombak ini.
Bahkan teknik tombak Liu Bang kembali dia gunakan untuk mengatasi serangan Hou Fei. Xin Yu mengatakan kalau kedua senjata ini masih harus menyerap Xuan Huang Qi. Jadi sebaiknya mereka berlatih dulu. Terlebih lagi waktu kompetisi masih agak lama. Xin Yu juga memberitahu keluarnya Duan Muyu dari lamaran pernikahan. Dia yakin Josian sudah tahu kalau cermin hantu ada pada tangannya. Jadi Josian pasti tidak akan tinggal diam saja. Maka karena itulah Xin Yu mengajak kedua saudaranya untuk terus berlatih. Karena bisa saja ke depannya mereka akan menghadapi pertarungan yang berbahaya. Xin Yu berpindah ke istana Piaosu yang mana waktu untuk ujian kedua sudah selesai. Jiang Fan mempersilakan mereka untuk menunjukkan harta yang telah mereka dapatkan. Seorang pria memperlihatkan Tian Luan Sanxing. Harta ini akan menciptakan cahaya terang pada malam hari, jadi hartanya cukup indah. Sedangkan pria lainnya membawa Feng Mengxian, sebuah alat musik yang dapat menciptakan ilusi seorang gadis yang tengah menari dengan begitu indah, sambil diiringi oleh suara musik yang merdu. Pria lainnya memperlihatkan burung Xing Luan. Dia telah menanyakan informasi dari militer alam dewa, kalau burung Xing Luan merupakan hal yang sulit diciptakan. 每到夜晚，它都会散发是这把凤鸣宝琴。 Selanjutnya adalah giliran dari Josian di mana dia begitu percaya diri sebab membawa mahkota 9 ponik sebagai hadiahnya. Ia pun memperlihatkan harta itu kepada mereka. Mahkota ini benar-benar menarik perhatian para raja dewa. Terlebih lagi bahan-bahan untuk membuatnya memiliki kualitas yang tinggi. Josian mengumpulkan semua bahan dari 90.000 alam semesta dan yang paling berharga adalah batu permata di atasnya sebab mereka semua adalah Hongmen Lingbao. Josian akan melakukan apa saja untuk menikahi Jiang Li. Bahkan dia berkeinginan untuk menempatkan mahkota tersebut kepadanya. Harta ini menarik perhatian Jiang Chun. Sedangkan pria selanjutnya memperlihatkan gelang Yao Guang dan ini dibuat oleh 20 pengrajin. Sedangkan pria lainnya memberikan harta Gingfu Lingyu. Namun setelah melihat mahkota 9 ponik, para raja dewa sudah tidak tertarik lagi dengan harta yang diperlihatkan oleh para peserta lainnya. Dan akhirnya adalah giliran Xin Yu, di mana dia menjelaskan kalau hartanya bernama Istana Ungu. Namun ukurannya sangatlah besar dan tidak dapat dia bawa kemari. Jiang Fan tidak lama mempermasalahkan hal itu dan mengajak Xin Yu untuk membawanya melihat harta tersebut. Selain itu, Jiang Fan juga akan membawa para raja dewa lainnya untuk melihat apa yang ingin Xin Yu tunjukkan. Padirnya mereka pun dibawa ke rumah besar milik Xin Yu yang merupakan artefak dewa. Para raja dewa sangatlah terpukau karena rumah ini dipenuhi oleh harta yang begitu melimpah, sampai-sampai membuat raja dewa iri. 恐怕无法在圣皇殿中展示。一同看看可好？ 真是大手笔。 Jiang Fan mempersilakan Xin Yu untuk membawa mereka berkeliling. Jadi Xin Yu pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Jiang Lan sungguh terpukau akan usaha keras yang Xin Yu lakukan. Bahkan dia menciptakan rumah yang begitu besar. Raja Dewa bahkan tidak dapat menahan dirinya karena seluruh tempat ini memiliki aroma artefak tingkat tinggi. Bahkan batu yang dibuat hanya sekedar hiasan saja juga diciptakan dari bahan yang begitu langka. Mereka menjadi bertanya-tanya bagaimana dalam waktu 10 tahun saja Xin Yu dapat menciptakan rumah sebesar ini. Itu bukanlah hal yang mudah bahkan oleh seorang raja dewa sekalipun. Xin Yu membawa mereka ke ruangan aula yang merupakan tempat untuk menghibur tamu dan juga kerabat. Sekali lagi para raja dewa memberikan pujian kepada Xin Yu. Namun keterkejutan mereka masihlah belum berhenti sampai di situ. Sebab rumah Xin Yu juga memiliki cermin hantu yang dia dapatkan dari Duan Muyu. Cermin ini akan dirinya gunakan sebagai cermin rias untuk Jiang Li. Para raja dewa tahu betul kalau ini adalah harta yang paling langka di alam dewa. Jiang Fan juga tahu akan hal itu, namun bagaimana bisa Xin Yu menjadikannya hanya sebagai cermin rias. Bagi Xin Yu, ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk gadis yang dia cintai. Mendengar perkataannya membuat Jiang Fan menjadi begitu senang. Terlebih lagi, Xin Yu telah menciptakan rumah yang begitu megah untuk putrinya. Para raja dewa sepertinya akan memilih Xin Yu sebagai pemenangnya. 是我前不久得来的幻灵。这可是神界难得一见的。好，好。
好，明额妃秦羽莫属。 Setelah semua itu mereka pun kembali ke istana, di mana 11 hadiah telah diperlihatkan. Jadi sekarang para Raja Dewa akan memilih hadiah mana saja yang paling bermakna. Namun Jiangchu tiba-tiba saja meminta para Raja Dewa untuk mendengarkannya, di mana ia mengakui kalau rumah Xinyu benar-benar menakjubkan. Namun semua isinya adalah artefak ilahi. Rumah itu memang mewah, hanya saja Jiangchu menganggap Xinyu hanya ingin memamerkan kemampuan permuniannya saja. Namun bagi Jianglan, apa yang Xinyu lakukan tidaklah mungkin dilakukan oleh orang sembarangan. Karena waktu dan juga bahan yang dia butuhkan sangatlah banyak. Selain itu, tata letak setiap tempat di rumah tersebut bisa menunjukkan niat baik Xinyu. Para Raja Dewa pun mulai memberikan pilihan, di mana 2 Raja Dewa telah tertarik kepada rumah Xinyu. Namun ada 2 Raja Dewa yang memilih Joseon. Sedangkan gadis cantik ini memilih untuk mendukung Xinyu. Namun berbeda dengan Piao Miao yang justru menganggap harta Joseon lebih baik. Sedangkan Raja Dewa lainnya memilih untuk membantu putranya karena dia tahu dengan perjuangan keras yang dia lakukan. Kini posisi benar-benar berimbang. Namun Raja Dewa lainnya kembali memilih Xinyu yang membuat ia kembali unggul. Namun itu tidaklah lama sebab Jiahuo tentu akan memilih putranya. Padahal yang memurnikan mahkota itu bukan Joseon sendirian, namun ada begitu banyak orang yang membantunya. Keadaan pun kembali berimbang. Bagi Jiang Fan sendiri, apa yang Xinyu lakukan sudah menunjukkan niat baiknya kepada putrinya. Maka karena itulah dia akan memilih untuk mendukung Xinyu, yang membuat Jianglan senang. Hanya saja masih ada 3 orang yang belum memilih, yang mana Raja Dewa lainnya secara mengejutkan memilih Joseon. Usut punya usut, ternyata dia itu diminta langsung oleh Jiang Jun. Karena bagaimanapun keluarga Jiang dan keluarga Zhao sangatlah dekat. Jadi dia ingin kedua kekuatan itu akan mendominasi dunia dewa. Padahal Jiang Xianer ini cukup tertarik dengan harta Xinyu. Namun karena dia dipaksa, maka mau tidak mau dia pun harus memilih Joseon. Keadaan pun menjadi 5 sama. Hanya 2 Raja Dewa yang masih belum memilih. 自然支持他，亲，我支持秦羽。还有3位没投票。星儿、江家和晴儿，你 Sebenarnya ayah Joseon sudah mencoba mengajak beberapa Raja Dewa untuk mendukung putranya. Namun karena tidak ingin Xinyu kecewa, jadi Raja Dewa ini memilih untuk mendukung murid lainnya saja. Alhasil kondisi masih 5 sama, dan tinggal 1 Raja Dewa saja yang belum memilih. Xinyu mulai agak ragu apakah dirinya dapat menang. Raja Dewa ini sudah tahu kalau Xinyu memiliki hubungan baik dengan Jiang Li. Hanya saja faktor ayah Joseon membuat dirinya harus mengambil keputusan yang berat. Pada akhirnya penilaian pun telah selesai, di mana Jiang Fan dengan berat hati mengumumkan kalau Joseon adalah pemenangnya, karena dia itu memiliki 1 poin lebih unggul dari Xinyu. Mereka pun merasa bersalah dengan Xinyu. Sedangkan Joseon sendiri merasa senang dan berjanji jika pernikahannya nanti dia itu akan memberikan hadiah kepada mereka. Xinyu yang sudah tidak dapat menahan diri lagi penasaran apakah para Raja Dewa sama sekali tidak terpaksa dalam membuat keputusan. Hal itu membuat Jiahuo marah. Namun Xinyu tidaklah takut dan bertanya kepada Jiang Fan, apa yang terjadi jika salah satu di antara ia ataupun Joseon yang memenangkan tempat ketiga. Yang mana ternyata ujian ketiga akan menjadi penentu siapa yang berhak menjadi menantunya. Mendengar hal itu membuat Xinyu merasa kecewa. Sekali lagi Joseon mulai menyombongkan dirinya yang memiliki status sebagai keluarga besar di alam dewa. Jadi dia pun yakin Xinyu tidak akan dapat menang dalam ujian ketiga. Joseon yakin juga kalau Xinyu tidak akan dapat melakukan apapun lagi kepadanya. 若12人，圣皇陛下，你们2人速度再快，实力再强有什么？毕竟身份。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.